Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Refakta Firani dengan NIM 43123010-207. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas besar 1 saya untuk mata kuliah perekonomian Indonesia tentang analisis perkembangan sektor pariwisata yang bisa berdampak mengurangi pengangguran di Indonesia setelah COVID-19. Sebelum COVID-19, sektor pariwisata sendiri ini sudah berkontribusi signifikan terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dalam sektor pariwisata, termasuk ke dalam keanekaragaman budaya, keindahan alamnya, serta keindahan alam bawah lautnya, yang banyak sekali menarik wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, peningkatan investasi di sektor pariwisata, pengembangan infrastruktur, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sangat membantu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Dengan pengembangan pada sektor pariwisata ini dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan juga menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara. Oleh karena itu, majunya sektor pariwisata itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya atau banyaknya wisatawan yang mengunjungi Indonesia ini. Berikut saya tampilkan data menurut dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS. COVID-19 pertama kali dilaporkan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Dapat dilihat pada tabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan ke Indonesia menurut pintu masuk udara, laut, dan darat pada 2019 pada bulan Januari hingga Desember, yaitu memiliki total orang yang stabil. Nah, cukup berbeda ketika kita lihat pada 2020. Wisatawan yang memasuki ke Indonesia itu dari bulan Januarinya hanya sebesar 1.290.411 orang, dan itu semakin menurun dari bulan Februari hingga ke Desembernya. Tingkat penurunan wisatawan yang datang ke Indonesia selama pandemi COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertama, pembatasan perjalanan. Banyak negara menerapkan pembatasan perjalanan internasional, termasuk larangan masuk atau persyaratan karantina yang ketat bagi wisatawan yang ingin masuk ke negara tersebut. Yang kedua, kekhawatiran kesehatan, kondisi pandemi yang tidak pasti, dan penyebaran virus COVID-19 yang cepat menyebabkan banyak orang untuk membatalkan atau menunda rencana perjalanan mereka karena kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan pribadi. Yang ketiga, ada penutupan tempat wisata. Banyak destinasi wisata di Indonesia dan di seluruh dunia mengalami penutupan atau pembatasan operasional sebagai respon terhadap pandemi yang mengurangi daya tarik bagi wisatawan. Yang keempat atau yang terakhir adalah penurunan ekonomi. Dampak ekonomi dari pandemi seperti hilangnya pekerjaan dan ketidakpastian keuangan juga menyebabkan penurunan dalam jumlah orang yang mampu untuk berpergian dan menghabiskan uang untuk liburan. Namun setelah pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 pada Rabu 21 Juni 2023 dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023, sektor pariwisata di Indonesia mulai kembali mengalami peningkatan wisatawan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel tersebut, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per bulan ke Indonesia menurut pintu masuk udara, laut, dan darat pada tahun 2023 mulai dari bulan Januari hingga Desembernya perlahan-lahan menunjukkan peningkatan wisatawan yang hadir. Walaupun terdapat penurunan pada bulan Oktober dan November, tetapi hal ini tidak begitu mengkhawatirkan karena dilihat dari 2020 sebelumnya, di tahun 2023 ini sudah banyak mengalami peningkatan. Untuk di tahun 2024-nya BPS baru hanya mengeluarkan data hingga sampai bulan Februari saja. Walau belum sebanyak atau melebihi dari tingkat wisatawan pada tahun 2019 sebelum terjadinya COVID-19, tetapi ini sudah merupakan suatu kemajuan melihat dari perbedaan ketika COVID-19 sedang terjadi. Peningkatan wisatawan di Indonesia ini yang akan sangat berpengaruh terhadap terbukanya lapangan kerja baru dalam sektor pariwisata guna mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.
Tujuan pengamatan dalam perkembangan sektor pariwisata yang bisa berdampak mengurangi pengangguran di Indonesia setelah COVID-19 adalah yang pertama untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti infrastruktur bandara, jalan, terminal, dan juga fasilitas pendukung lainnya yang akan membantu membuat lapangan kerja baru. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM ini di sektor pariwisata membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Ini menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran karena meningkatnya produktivitas dan juga efisiensi. Yang ketiga ada promosi wisata. Upaya promosi wisata yang efektif dapat menarik lebih banyak wisatawan yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Promosi yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan terhadap destinasi wisata yang pada akhirnya meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Yang keempat ada pengembangan produk wisata. Pengembangan produk wisata yang inovatif dan menarik dapat menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan lapangan kerja. Produk wisata yang unik dan menarik dapat meningkatkan daya saing suatu negara pada pasar global yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada kebijaksanaan pecahan masalah. Yang pertama ada pengembangan destinasi wisata. Yang kedua ada peningkatan infrastruktur. Yang ketiga ada pelatihan dan pendidikan. Yang keempat ada pengembangan industri kreatif. Yang kelima ada promosi pariwisata. Yang keenam ada pemberdayaan masyarakat lokal. Serta yang ketujuh atau yang terakhir adalah investasi swasta. Kombinasi dari strategi-strategi tersebut dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dalam sektor pariwisata dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah yang pertama, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun internasional, tercipta permintaan akan berbagai layanan pariwisata, termasuk akomodasi, transportasi, makanan, dan minuman, serta berbagai barang dan jasa lainnya. Hal ini yang dapat mendorong pertumbuhan sektor terkait dengan penciptaan lapangan kerja baru dan akhirnya mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan yang kedua itu industri pariwisata sendiri ini dapat menciptakan peluang kerja bagi berbagai tingkat keterampilan dan juga latar belakang pendidikan. Yang kesimpulan yang ketiga, pengembangan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan atraksi wisata dapat memberikan dorongan ekonomi bagi daerah tersebut yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat. Selanjutnya di sini ada saran. Terdapat beberapa saran saya untuk memperkaya materi atau tentang bagaimana sektor pariwisata dapat berdampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia sendiri ini. Yang pertama, diperlukannya peran pemerintah. Tinjauan peran pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Diskusikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan pariwisata seperti insentif investasi, pengembangan infrastruktur, dan juga promosi pariwisata. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan infrastruktur. Diperlukannya pengembangan infrastruktur yang lebih baik dalam pengembangan sektor pariwisata ini, termasuk jalan, bandara, terminal, dan juga akomodasi. Tinjau proyek-proyek yang sedang berjalan atau direncanakan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi. Bahas strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk meningkatkan citra pariwisata di Indonesia di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kampanye pariwisata yang sukses dan strategi digital juga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan Indonesia di pasar global. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pariwisata dapat berdampak positif dalam mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.
Salah satunya itu adalah tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Sumatera Barat. Ini di sekitaran tempat wisata Jam Gadang. Terlihat di dalam video banyak sekali orang-orang berjualan atau berdagang. Selain banyaknya orang berdagang, wisatawan yang hadir pun juga tidak kalah banyak. Hal inilah yang bisa menjadi peluang kerja bagi penduduk setempat untuk memulai bisnis kecil-kecilan, mulai dari berdagang hijab, dagang baju, mainan, maupun makanan dan minuman. Mulai dari tempat wisata inilah warga-warga sekitar memanfaatkannya menjadi peluang usaha yang akhirnya nanti akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, video penjelasan dari materi saya tentang analisis perkembangan sektor pariwisata yang bisa berdampak mengurangi pengangguran di Indonesia setelah COVID-19, saya tutup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.